Perkenalkan, nama saya Dianur Ardiani dari kelas 12 IPS 1 akan melaksanakan ujian praktek Bahasa Indonesia Mendongeng yang berjudul Danau Toba. Silahkan menyaksikan video saya. Alkisah, pada zaman dahulu kala, hiduplah seseorang pemuda bernama Toba. Ia adalah seorang yatim piatu. Sehari-hari, ia bekerja di ladang. Sekali dia mencari ikan di sungai yang berada tak jauh dari gubuknya. Ikan hasil tangkapannya biasanya dijadikan sebagai lauk dan sisanya dijual ke pasar. Pada suatu hari, Toba memancing sepulang dari ladang. Ia berharap mendapatkan ikan yang sangat besar yang bisa segera dimasaknya untuk dijadikan lauk. Terpenuhilah harapannya itu. Tak berapa lama, ia melemparkan pancingnya ke sungai dan mata kailnya telah disambar oleh ikan. Betapa gembiranya ia ketika menarik tali pancingnya dan mendapati seekor ikan besar tersangkut di mata pancingnya itu. Sejenak, Toba memperhatikan ikan besar yang berhasil dipancingnya itu. Ikan yang aneh, gumamnya. Seumur hidupnya, belum pernah dilihatnya ikan seperti itu. Warna ikan itu kekuningan dan sisik-sisiknya kuning keemasan. Terlihat berkilau sisik-sisik itu ketika terkena sinar matahari. Ketika Toba melepaskan mata kailnya, dari mulut ikan tangkapannya mendadak terjadi sebuah keajaiban. Toba terheran-heran mendapati keajaiban yang berlangsung di depan matanya. Ia hanya berdiri dengan bola mata yang membulat dan mulut yang melongo. "Tuan," kata perempuan jelmaan ikan indah itu, "aku adalah kutukan dari dewa karena telah melanggar larangan besarnya. Telah ditakdirkan kepadaku bahwa aku akan berubah bentuk menyerupai makhluk apa saja yang memegangku atau menyentuhku. Karena Tuhan telah memegangku, maka aku pun berubah menjadi manusia seperti Tuhan." Toba memperkenalkan namanya, begitu pula dengan perempuan berwajah jelita itu. "Namaku Putri, Tuan." Toba lantas menjelaskan pula keinginannya untuk memberi istri putri karena dia terpesona akan kecantikan si perempuan jelmaan ikan itu. "Bersediakah engkau menikah denganku?" tanyanya setelah pembicaraan beberapa saat. "Baiklah, aku bersedia, Tuan, selama Tuan bersedia pula memenuhi satu syarat yang kuajukan," jawab itu. "Syarat apa yang engkau kehendaki? Sebutkan, niscaya aku akan memenuhinya." "Permintaanku hanya satu. Hendaklah Tuan menutup rapat-rapat rahasiaku. Jangan sekali-kali Tuan menyebut jika aku berasal dari ikan. Tuan menyatakan kesediaan Tuan untuk menjaga rahasia ini. Aku bersedia menjadi istri Tuan." "Baiklah, aku akan menutup rapat-rapat rahasia ini. Rahasia ini hanya kita ketahui berdua saja," jawab Toba. Dan akhirnya Toba dan Putri pun menikah. Keduanya hidup rukun dan berbahagia, meski dalam kesederhanaannya. Kebahagiaan mereka serasa kian lengkap dengan kelahiran anak mereka. Seorang anak laki-laki, Simosir namanya. Simosir tumbuh menjadi anak yang sehat. Tubuhnya kuat, sayang dia agak nakal, serta pemalas. Keinginannya hanya tidur-tiduran saja. Dia seperti tidak peduli atau ingin membantu kerepotan ayahnya yang sibuk bekerja di ladang itu. Bahkan, untuk sekedar mengantar makanan dan minuman, untuk ayahnya pun, Simosir kerap menolak. Jika diminta-minta seandainya jika mau, dia akan melakukan dengan malas-malasan. Dengan wajah yang bersungut-sungut. Bertambah-tambah malas kelakuannya akibat ibunya yang terus memanjakannya. Apapun yang dimintainya akan diusahakan ibunya untuk dipenuhinya. Simosir sangat kuat nafsu makannya. Jatah makan satu hari dalam satu keluarga bisa dihabiskan dalam satu kali makan. Toba merasa harus bekerja lebih keras lagi untuk mendapatkan memenuhi keinginan makan anak laki-laki yang luar biasa itu. Pada suatu hari, Simosir dimintai ibunya untuk mengantar makanan dan minuman untuk ayahnya. Simosir yang tengah bermalas-malasan semula enggan untuk menjalankan perintah ibunya itu. Namun, setelah ibunya terus memaksa, akhirnya dia bersedia melakukan meski dengan wajah yang bersungut-sungut. Simosir membawa makanan dan minuman itu menuju ke ladang.
Di tengah-tengah perjalanan, si Mosir merasa lapar. Dihentikannya langkah menuju kebun itu. Ia lantas memakan makanan yang seharusnya diperuntukkan bagi ayahnya itu. Tidak dihabiskannya semua makanan itu, melainkan disisakan sedikit untuk ayahnya. Dengan makanan dan minuman yang tersisa sedikit itu, si Mosir melanjutkan perjalanan menuju ladang. Setibanya di ladang, si Mosir memberikan makanan dan minuman untuk ayahnya. Toba sangat merasa lapar karena bekerja keras sejak pagi, langsung membuka bekal untuk makanannya. Terperanjat dia saat melihat makanan untuknya tinggal sedikit. "Mengapa jatah makanku dan minuman tinggal sedikit?" tanyanya dengan raut wajah yang kesal. Dengan wajah yang polos, seolah tidak melakukan kesalahan apapun, si Mosir menjawab, "Tadi di jalan aku sangat lapar, ayah. Oleh karenanya, jatah makanan dan minuman ayah itu telah kumakan sebagian. Tapi tidak semua kuhabiskan, bukan? Masih tersedia sedikit makanan dan minuman untuk ayah." Kemarahan ayah Toba seketika pun meninggi. "Dasar anak tidak diuntung," maki Toba kepada anaknya. Serasa tidak bisa lagi dia menahan dan bersabar, umpatannya pun seketika itu meluncur. "Dasar anak keturunan ikan engkau ini." Si Mosir sangat terkejut dengan umpatan ayahnya. Dia langsung berlari ke rumah. Pada saat bertemu ibunya, si Mosir langsung menceritakan umpatan dan cacian ayahnya yang menyebut dirinya adalah keturunan ikan. Mendengar pengaduan anaknya, ibu si Mosir menjadi sangat bersedih. Tidak disangka jika suaminya melanggar sumpah untuk tidak menyebut berasal dari ikan. Si Mosir dan ibunya saling berpegangan. Dalam hitungan sekejap, keduanya menghilang. Keajaiban pun terjadi. Di bekas pijakan kaki si Mosir dan ibunya menyembur air yang sangat deras. Dari dalam tanah tersebut, air laksana disembunyikan keluar seolah tiada henti. Semakin lama tidak semakin berkurang semburan itu, melainkan semakin besar adanya. Dalam waktu cepat permukaan tanah itu pun tergenang. Permukaan air terus meninggi dan tidak pernah berapa lama kemudian lembah tempat tinggal Toba telah tergenang oleh air. Terbentuklah kemudian sebuah danau yang sangat luas di tempat itu. Penduduk kemudian menamakan danau itu disebut dengan Danau Toba. Adapun pulau kecil yang berada di tengah-tengah danau itu yang disebut Pulau Samosir untuk mengingat kepada anak laki-laki Toba. Pesan dari dongeng ini adalah jangan melanggar sumpah yang pernah diucapkan karena buruk akibatnya di kemudian hari. Demikian tadi video ujian praktek bahasa Indo mendongeng dari saya. Apabila ada kesalahan dari video tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.